I am MP Raj, the project director of PT Mendo Ilam India. We are one of the largest subcontractor in Tangu expansion project, and we have clocked in more than 7.5 million man hours without LTI. Our work ranges from piling to piping, whereby we have been exposed to a lot of different types of hazards. One such area is working in confined space. Confined space being one of the golden rule, and it is also our MSP, that is Main Door Safe Practice. The following video is to highlight the safe working methods and the safe practice of how to work in a confined space. HSE for us is home safe every day. Let's achieve all of us together. Please watch the following video. Ruang terbatas berarti tempat apapun, termasuk ruang, tangki, silo, lubang, parit, pipa, saluran pembuangan, cerobong, sumur, atau ruang serupa lainnya di mana, berdasarkan sifatnya sifat tertutup, muncul resiko tertentu yang dapat diperkirakan. Karakteristik ruang terbatas perlu dijelaskan. Resiko yang ditentukan adalah resiko seperti di bawah ini. Cedera serius pada siapapun di tempat kerja akibat kebakaran atau ledakan. Hilangnya kesadaran siapapun orang di tempat kerja yang timbul dari kenaikan suhu tubuh karena aktivitas dan suhu sekitar di dalam ruang terbatas. Hilangnya kesadaran atau sesak nafas setiap orang di tempat kerja yang diakibatkan karena timbulnya gas, asap, uap, atau kekurangan oksigen karena penipisan oksigen dan kontaminan dari aktivitas. Sebelum memulai pekerjaan di ruang terbatas, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memastikan selama pekerjaan berlangsung sampai selesai dengan aman. Dokumen yang harus dipersiapkan oleh permit holder sebelum memulai pekerjaan yaitu sebagai berikut. Izin kerja atau permit sesuai dengan pekerjaan dan aktivitas ruang terbatas yang isinya adalah method statement yang berisi uraian pekerjaan dan jangkauannya, job safety analysis, checklist confined space, entrance logbook untuk mendata setiap personil yang masuk dan keluar ruang terbatas, emergency rescue plan yang isinya adalah nomor telepon darurat, lokasi titik penjemputan, situasi yang berpotensi dilakukannya tindakan penyelamatan, peralatan darurat, personil yang ditunjuk melakukan penyelamatan jika terjadi keadaan darurat, rencana penyelamatan beserta foto aktual. Start card, yaitu kajian resiko sebelum bekerja dan pembicaraan penurunan resiko sebelum bekerja, di mana dibuat untuk menjembatani kesenjangan antara analisa resiko yang ada di dalam job safety analysis dengan kondisi kerja sesungguhnya setiap hari. Setelah semua dokumen sudah dipersiapkan, start meeting dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Supervisor, foreman, ataupun permit holder bertugas untuk memimpin start meeting dan mendiskusikan urutan langkah pekerjaan, bahaya ataupun resiko yang terkait di dalam setiap tahapan pekerjaan kepada semua pekerja yang terlibat. Tujuannya agar semua pekerja memahami setiap langkah pekerjaan yang dilakukan, bahaya ataupun resiko dan juga kontrolnya, serta menyepakati kapan akan dilakukan jeda saat bekerja di dalam ruang terbatas, dan untuk memastikan pekerjaan aman untuk dilakukan kembali. Kemudian di dalam start meeting, safety officer membantu memeriksa alat pelindung diri yang wajib digunakan dan alat komunikasi saat bekerja di dalam ruang terbatas. Kemudian supervisor, foreman, PH, dan safety officer wajib memeriksa peralatan yang akan digunakan seperti blower, chin wheel, SRL yang akan digunakan saat bekerja. Udara di dalam ruang terbatas mungkin berbahaya karena oksigen yang rendah atau mungkin mengandung gas atau uap yang beracun atau konsentrasi yang mudah terbakar. Jadi, sebelum pekerjaan dilakukan, atmosfer harus diuji. Pengujian berkala sangat penting untuk memastikan ruang dipertahankan dalam kondisi yang aman.
Authorized gas tester yang kompeten akan melakukan pengujian, kemudian memaparkan hasil pengujian kepada pekerja yang terlibat, serta menandatangani izin masuk setelah pengetesan. Kemudian menunjukkan bahwa kondisi aman untuk pekerjaan dilakukan. Setelah itu, barulah pekerja diizinkan untuk masuk ke dalam ruang terbatas. Dan semua pekerja yang akan masuk ke dalam ruang terbatas harus mempunyai pengetahuan bagaimana melakukan penyelamatan dalam keadaan darurat. Setelah authorized gas tester memberikan persetujuan untuk memulai pekerjaan, hall watcher bertugas mencatat setiap personil yang akan masuk ke dalam ruang terbatas, serta memeriksa paspor untuk memastikan bahwa setiap personil yang terlibat telah mendapatkan pelatihan ruang terbatas. Safety officer akan mendampingi dan memastikan kesesuaian dokumen dan pekerjaan berjalan dengan aman dan selamat. Ruang terbatas sudah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim penilai ruang terbatas, termasuk peralatan yang diperlukan di dalam ruang terbatas, seperti jumlah dan penempatan lampu untuk penerangan, jumlah dan penempatan blower yang ditentukan sesuai prosedur untuk membantu agar sirkulasi udara di dalam ruang terbatas dalam kadar yang aman untuk bekerja. Full body harness dengan daring untuk mengaitkan SRL. Di dalam video ini, kita sudah mengetahui bagaimana cara bekerja dengan aman di ruang terbatas. Kita sudah mengetahui dokumen apa saja yang harus dilengkapi, bahaya, resiko, dan bagaimana cara mengontrolnya. Untuk itu, kami PT Meindo Elang Indah berkomitmen untuk selalu mengikuti semua prosedur yang ada di Tangguh Expansion Project ini, sehingga kami bisa memastikan semua karyawan kami pulang ke rumah dengan aman dan selamat.